Cerita ini terjadi sekitaran tahun 2007, saat itu saya masih kelas 2 SMP. Cerita bermula ketika setelah musim panen berlangsung dan saat itu juga sedang ada yang namanya demam jangkrik, yang digilai anak-anak di kampung saya. Singkat cerita, di suatu malam selepas sholat maghrib di masjid, salah seorang teman mengusulkan buat cari jangkrik karena kan sekarang ngaji sedang libur. Setelah mengumpulkan anak lain buat gabung sama-sama cari jangkrik, kami menentukan lokasi mana yang jadi tujuan kita mencari jangkrik. Cari di kebun, sawah, atau di bahan, sebutan tanah garapan yang ada di hutan. Salah satu temanku mengusulkan untuk mencarinya di bawahnya karena menurut cerita dia di sana banyak jangkriknya. Setelah lokasi ditentukan, dua temanku mengundurkan diri dari keikutsertaannya dikarenakan dia takut malam-malam begini menuju ke bawah, apalagi ke bawah yang disebutkan lokasinya itu. Konon menurut cerita yang beredar di sekitaran bawon tersebut, banyak sekali keganjilan-keganjilan yang terjadi baik itu pagi, siang, sore, maupun malam. Banyak hal-hal aneh yang terjadi seperti ada suara orang memanggil dengan isyarat khusus petani, sekelibatan-sekelibatan bayangan, dan banyak cerita-cerita yang berkembang betapa angkernya area bawon tersebut. Akhirnya tinggal saya dan bersama keempat teman lainnya yang mencari jangkrik di bahan. Kami berlima mulai dengan berbelak sebuah senter. Kami berjalan menuju perbatasan desa dan bahan. Di sepanjang jalan kami memasang mata dan telinga, karena malam itu terang bulan dan langitnya pun cerah, jadi kami makin optimis bakal dapat banyak jangkriknya malam itu. Sudah beberapa bawon milik orang kami lewati menuju ke lokasi tujuan kami. Di tengah perjalanan kami masuk ke salah satu bawon milik warga yang baru selesai dipanen. Lokasinya belum jauh dari perbatasan desa, kurang dari 1 kilometer. Kami berlima mencoba mencari jangkrik di lokasi ini berharap dapat 1 atau 2 jangkrik. Setelah sekian lama kami berlima mencari, tak satu pun jangkrik yang kami dapatkan. Akhirnya karena lelah kami istirahat sebentar di gubuk yang ada di bahan tersebut. Ketika kami sedang beristirahat, tiba-tiba cuaca berubah, angin bertiup kencang dan cuaca jadi mendung. Kami juga melihat kilatan-kilatan petir di seberang bukit yang jauh. Karena melihat cuaca yang tiba-tiba berubah, salah satu teman saya bertanya, apalah kita lanjut atau pulang aja. Kami diam sebentar untuk berpikir dan akhirnya kami memilih melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi yang akan dituju. Gak begitu lama kita berjalan, kali ini kami berlima sudah berada di bawon yang keluarga saya garap. Karena memang untuk menuju lokasi pencarian jangkrik yang kita tuju memang harus melewati bawon digarap keluarga saya. Kebetulan di gubuk bawon saya selalu stok air minum, jadi kami berlima memutuskan buat mampir untuk sekedar minum dan mencari jangkrik. Salah satu teman saya turun dari gubuk buat cari jangkrik, dan 4 orang lainnya masih ada di gubuk bersantai-bersantai sambil memulihkan tenaga buat jalan lagi. Saat kami sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada suara orang berteriak menggunakan isyarat yang biasa dipakai oleh para petani buat berkomunikasi memberitahu lokasi masing-masing. Suara itu terdengar berkali-kali Kami pun terdiam semua. Yang ada di pikiran kami saat itu cuma berpikir, kok masih ada orang di jam segini di bahan. Karena di jam segitu orang-orang desa sudah pulang semua dan yang ngarit pun sudah pulang pasti sebelum maghrib. Tiba-tiba salah satu teman membalas sautan isyarat tersebut. Sontak kami kaget dan menegurnya karena sesuai cerita yang beredar di kampung kami kalau saat malam hari ada suara isyarat seperti itu dilarang keras buat menjawabnya. Karena biasanya bukan manusia yang membuat isyarat tersebut. Setelah ditegur kami semua terdiam karena suara tersebut yang awalnya jauh tiba-tiba semakin mendekat ke arah gubuk kami. Suara isyarat tersebut terus-terusan berbunyi berkali-kali. Kami semakin merinding saat itu, dan mengintip melalui celah dinding gubuk. Saat jaraknya kurang lebih 10 meter suara tersebut menghilang. Suasana saat itu sangat hening dan mencekam, kami semua ketakutan dan saling menjaga satu sama lain. Entah mengapa di saat itu saya merasa pengen banget lihat ke langit-langit gubuk di mana kami berada.
Dengan perlahan saya melihat ke atas dan sambil menyenteri setiap bagian gubuk tiba-tiba tepat di atas kepala kami. Ada ular hijau yang menggantung dengan posisi kepala dan setengah badannya keluar dari langit-langit gubuk. Sontak kami berlima pun loncat berhamburan keluar dari gubuk yang kami tempati tadi. Setelah berhasil keluar kami berlima berdiskusi kembali mau lanjut atau tidak. Akhirnya karena kami semua sudah ketakutan akhirnya kami berlima kembali pulang tapi sebelum pulang entah kenapa suara isyarat itu terdengar kembali suaranya semakin mendekat. Waktu itu tiba-tiba saya bilang jangan ada yang lari ya kita harus jalan sama terus berlima. Karena kalau ada yang lari pasti nanti kita bakal kepisah semua dan salah satunya takutnya gak bisa pulang. Semuanya pun menyetujuinya. Karena jalannya cuma setapak jadi kami membuat barisan. Saat itu posisi saya ada di yang tengah. Ketika kami mulai berjalan dan sampai di sebuah ladang alang-alang yang menurun saya mendengar sebuah suara dari sebelah kanan kami. Saya pun memberi sebuah isyarat kepada teman saya dengan sut-sut dan teman yang paling belakang dia merespon dan bilang udah diem aja biarin aja. Teman yang paling depan tiba-tiba berhenti dan mengambil batu. Sepanjang perjalanan kami pulang suara tersebut selalu memanggil kami. Mas. 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 Saya gak berani menengok ke kanan buat melihat siapa yang memanggil. Meski gak nengok saya bisa merasakan wujudnya yang terbang di samping kanan kami. Sosok yang saya rasakan itu seperti perempuan. Dengan dress putih panjang, rambut panjang, dan bagian belakang di punggungnya seperti banyak bercak darah. Perbatasan desa sudah terlihat kami mulai mempercepat jalan kami. Sesampainya di perbatasan desa yang dipisahkan oleh kebun bambu yang rimbun. Kami langsung berlari. Dan saat itu saya memberanikan diri buat melihat ke belakang ternyata benar sosok tersebut tiba-tiba berhenti di perbatasan dan terbang ke atas entah kemana. Setelah berlari kami sampai di salah satu rumah di dekat perbatasan desa dan kebetulan rumah tersebut salah satu dari saudara teman. Akhirnya kami diizinkan masuk dan kami menceritakan tentang cuaca yang tiba-tiba mendung dan berangin kencang dan petir. Saat itu kami kaget ternyata di desa gak ada mendung atau suara petir sama sekali. Dan yang membuat kami kaget lagi saat tahu kalau malam saat kami pergi ke Baen adalah malam Jumat Kliwon. Menurut cerita yang beredar di kampung saya, sosok tersebut merupakan arwah penasaran dari seorang perempuan desa saya, yang ditemukan sudah meninggal tergantung di salah satu pohon di tengah hutan. Kejadian seperti yang saya alami sudah banyak dialami juga oleh banyak petani yang biasa menunggu baonnya saat malam hari.